sampai ada rasa takut pas itu ya. Akhirnya panggil nama saya, langsung dia ulurkan tangan, langsung dia bilang, bersalaman, ucapkan dia bilang, congratulations ya. iya, selamat ya, kamu hebat banget. Saya merasa bersyukur karena kamu orangnya kamu kok keras. Pemirsa podcast Obrol Ringan yang hari ini masih setia menonton dan menyaksikan podcast Obrol Ringan di media Flores Kreatif TV. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai kenang-kenangan di masa SMA. Banyak cerita menarik pada saat kita masih SMA. Apalagi hari ini saya telah menghadiri narasumber yang nanti akan menceritakan kisah SMA-nya. Mungkin kisah menarik atau mungkin seperti apa, nanti kita bincang-bincang santai saja pemirsa podcast Obrol Ringan. Halo Jessica, bagaimana kabarnya? Baik, Kek. Kabar baik ya? Iya. Nah, bisa diceritakan tidak kisah pada saat SMA-nya itu? SMA-nya di mana Pak? Di SMK Negeri 1 Labuan Bajo. SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Labuan Bajo ya? Bisa tidak diceritakan seperti apa? Tentu ya, kita yang namanya pada zaman-zaman SMA punya kisah-kisah menarik, punya cerita menarik bersama teman-teman. Oke. Terima kasih Ya. telah mengundang saya di YouTube Podcast obrolan ringan. Saya mulai ngomong-ngomong cerita menarik pada saat SMA itu apa yang paling terkesan Pak situ? terkesannya saya waktu SMA itu kan, Iya. saya pernah waktu pas kelas berapa? Kelas 1 SMA toh? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Saya tinggal di asrama putra di Padang Smith. Oh, di Padang Smith. Kelas 1. Kelas 1. Nah, Tinggal di situ. Tidak sampai berapa bulan. Ya, 1 semester kalau tidak salah. 1 semester 1 ya. semester. Nah, tinggal di dalam, tapi perlengkapannya cukup karena pembiayaannya kan 100.000 1 bulan. Masuk perlengkapan itu perlengkapan di Maksudnya, asrama atau di asrama? Iya, di asrama kan. di asrama? Kayak pakai tikar. Pakai tikar. Iya, Ya? Tidurnya tikar. pakai tikar pada saat itu ya. Soalnya kan asramanya kan kayak bertingkat gitu. Bertingkat. Itu Nah, lantai berapa? Lantai 2? Lantai 3? tidak terlalu lantai juga sih, serata aja. Oh, terus. Nah, saya tinggal di situ. Tidak sampai kelas berapa saja, maksudnya 1 semester, kelas 1 semester. Kelas 1 semester tinggal di Padang Smith. Asrama. Nah, Wali asramanya kalau tidak salah itu Pasem. Pasem. Ya, Pasem. Oke. Sama Padamas. Nah, saya 1 semester. Kebiasaan kan anak muda dulu tuh. Iya. Tahun 2000 kalau tidak salah itu 2014 atau 15 tuh. Saya tamat kan 2017. Tamat 2017. Berarti masuknya 2014 ya? 2014 kalau tidak salah. Terus? Setiap hari kan kita mana muda kan. Setiap hari kan ada juga hari jam keluar, pergi jalan-jalan tuh. Ada juga jam belajarnya kau. Nah, intinya ada waktu senang-senang bersama teman-teman, ada juga waktunya ada untuk juga kan belajar. Belajar Pacaran juga ya. Masa belajar terus ya. Berarti sinkron lah ya, ada waktu pacaran, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bersama teman-teman ya. Terus tidak sampai 1 semester atau apa? Tidak sampai selesai, maksudnya 1 semester saja. Nah,
gara-gara saya keluar itu dulu. Keluar dari mana? Keluar dari asrama. Oh. Nah, keluar dari asrama. Saya kan sering keluar hari Minggu kan. Keluar hari Minggu. Memang sih ramai juga tinggal di asrama ini. Biasa kan hari Minggu itu malam Minggu itu malam rekreasi. Asrama Putri, Asrama Putra. Oh, berarti di asrama itu gabung ya? Ada Asrama Putri, Asrama Putra. Satu lingkungan berarti ya? Iya, satu lingkungan tapi beda ruangan juga agak jauh. Tapi satu lingkungan. Satu lingkungan terus. Akhirnya saya kan sering keluar hari Minggu tuh. Bukan hanya saya juga sih. Ya banyak. Tapi banyak teman-teman juga kan ajak pergi jalan-jalan. Malam Minggu atau hari Minggu? Hari Minggunya. Hari Minggu ya. Ya kadang kan kalau kita misalnya kan keluar malam Minggu kan ya palingan ketemu teman. Ya pacaran juga tuh. Termasuk ketemu pacaran juga ya? Iya kan. Oh gitu ya. Apalagi kan pas kelas 3 SMA itu kan kakak kelas kalau tidak salah tuh. Pulang praktek. Tidak, maksudnya pacarannya dengan kakak kelas? Kakak kelas. Kelas berapa dia? Kelas 3. Kelas 3. Kamunya kelas 1. Kelas 1 ya. Berani juga ya? Berani. Siapa juga terberani, apalagi kakak kelas. Oh gitu. Maksudnya berani dalam apa yang membuat bangga tidak pacaran dengan kakak kelas? Bangga banget. Soalnya apa kan yang membuat bangga? Bangganya kan maksudnya mereka kan sudah rasa dewasa sedikit kah? Sedikit ya. Kalau kenapa tidak banyak-banyak? Kenapa hanya sedikit? Karena masih di dalam lingkungan sekolah. Oh gitu. Terus kan maksudnya di dalam lingkungan sekolah masih belajar gitu. Akhirnya si Pak Wali Pasem kalau tidak salah itu ya. Yang punya asrama itu. Asrama. Dia lihat terus kan kalau setiap hari pasti ada jam keluar. Nah, dia lihat terus setiap minggu ini kami pulang maksudnya keluar terus kan setiap hari Minggu tuh. Entah kemana juga pulangnya misalnya kan kita minta izin toh dari pagi misalnya dari jam pulang gereja itu kita pulang sampai jam misalnya kayak jam 5 gitu. Sementara kan jam 3 sudah ada di asrama. Jam 3. Nah, kan mulai dari jam 5 sudah kita bersih-bersih asrama. Jam 5 pagi. Jam 5 sore. 5 sore ya. Setiap hari Minggu atau setiap hari? Ya, setiap hari Minggu kan ada bersih-bersihnya juga. Oh, memang ada program di asrama ya? Program kebersihan juga. Tata tertib juga keluar masuk. Ada semua aturan. Ada semua aturan itu. Akhirnya kan saya terbetah kan. Saya terbetah. Akhirnya mereka Pasem panggil sudah. Panggil kamu ya? Bukan hanya saya juga. Semua? Ada 3 orang kan. Oh, yang sering keluar hari Minggu? 3 orang kan. Akhirnya dipanggil nama saya, terus teman-teman saya, terus dipanggil. Kamu saya lihat ini, kamu masih kelas 1. Terus dia bilang gitu kan, kamu ini masih kelas 1. Kami hanya diam dan maksudnya renung juga dia pas yang bilang dong. Berarti banyak nasihat ya? Iya, banyak nasihat. Kamu ini masih kelas 1 juga labilnya sudah nakal, sudah mau ini. Itu apalagi kan ini kan asrama. Kamu sebenarnya mau ikut aturan apa enggak gitu kan. Mau, Pak. Tapi kalian punya aturan enggak sesuai. Akhirnya kan kami pilih sudah toh. Dalam hatinya kami saat tidak betah sudah di sini. Oh gitu. Bersama 3 temannya. Maksudnya tidak betah bagaimana? Terlalu ketat ya? Terlalu kalau dibilang ketat gitu kan. Kita cari kayak bilang asrama di luar apa kos kan. Akhirnya saat Pak Wali ini saya bilang sudah sekarang kamu lebih baik deh pilih jalan yang terbaik. Apa kamu tinggal di sini apa di luar? Itu daripada kan diberikan pilihan ya. Kayaknya kamu maksudnya bukannya nggak betah sih, maksudnya kamu kan jiwanya maksudnya ada kan di sini kan lebih ketat. Kalau di luar nanti kan kamu nggak terlalu ketat kan. Kalau kamu kan di luar kan mau cari asrama apa kos, kamu bisa bebas. Maksudnya lumayan bebas lah gitu. Tapi harus kalian tahu juga gitu kan. Bebas itu seperti apa? Sebelum lanjut ceritanya, itu yang tinggal di asrama Putri itu ada berapa orang pasti? Pas semester 1 itu ya, kelas 1 itu pas tinggal di situ. Banyak sih, banyak. Karena masih ingat tidak jumlahnya? Karena kan gabung 1 sampai kelas 3. Asrama Putri gabung semua. Terus kalau tidak salah totalnya itu berapa? Kayak 40 lebih lah, 40 lah. Kurang lebih lah ya, kurang lebih lah sekitar itu. Putra juga jumlahnya sama ya?
dalam 1 bulan itu kan 100.000 dulu Iya. tahun angkatannya kami. Oh, ada serama dalam berarti di SMA, Iya, sama SMK dalam. itu ya? Tapi itu masalahnya susah air. Susah air. Oh, susah air. Selain air? Susah air, tapi sebenarnya apa lagi ya? Makan juga tidak kurang juga air pemasaknya. Karena kita kan sebagai anak asrama ya. Oh, disiapkan juga masaknya di situ ya? Ada juga. Memang dulu Berarti, kan berarti tidak dimasak sendiri toh? ada juga sih karena dulu kan ada juga pembantu memang untuk masak kan dibayar tuh. Kadang dia pulang kampung pemasaknya, kadang sini. Karena kita kan konsentrasi juga di belajar. Iya, iya. Akhirnya saya keluar dari asrama. Saya keluar dari situ, saya langsung pindah di kos. Oh, Kos di ini bersama 3 temannya juga? tidak Sendiri ya? beda-beda kos. Tapi yang 3 itu pindah semua? pindah semua. Oh, karena rasa tidak nyaman Rasa itu tidak ya? nyaman, sudah. Mungkin karena tertekan. Tertekan sudah omongnya Pak Wali sudah. Oh, Pak Wali asrama. terlalu ekstrim ya mungkin menurut kalian pada saat itu Iya, ya? karena kan masih umur saya masih umur berapa? Masih Kalau tidak salah remaja lah. 16 tahun. 16 tahun ya? Akhirnya sama milih untuk tinggal di kos. Di kos sendirian? Bukan sendirian, 4 orang. 4 orang sama teman-teman juga? Beda SMA. Saya kan Oh, SMA. gabungan ya? Saya kan Dengan beberapa SMK. teman-teman sekolah di Labuan Bajo ya? Saya kan SMK. Yang teman saya kan di SMA Negeri, SMA SPM. Negeri. Terus? SPM. Akhirnya kami berbagi 4 toh bayar kosnya. Oh, bagi Itu 35.000 satu bulan. 1 bulan. Lumayan kosnya. Di bawahnya tanah-tanah semua. Pakai apa lagi? Pakai jerimpi kayak dari itu sadisnya. Tidak pakai misalnya karpet begitu? Tidak, sadisnya. Berarti kalian tidurnya pakai apa pas itu? Hah? Ada kasur tidak? Kasur juga 3 tapi pakai tikar. Pakai tikar? Iya. Tidurnya pakai tikar pas itu? Kayu, di bawahnya tanah. Terus kami minta bantuan saudaranya kami kan. Minta bantuan maksudnya supaya kami bisa tinggal di sini. Iya. Rumahnya sih lumayan berontak juga kan, maksudnya tidak kayak kos-kos yang lain. Terlalu sadis itu kosnya. Iya, Apa iya. namanya ya? Itu Ya. berapa lama bertahan di situ? Saya bertahan sampai kelas 2, dasar dari semester 1 kan, kelas 1 sampai kelas 2 semester 1. Kelas 2 semester 1. Berarti kalau dihitung sekitar 1 tahun lah ya. Ya, kalau satu Kan bulan. kelas 1-nya semester 2 sudah mulai masuk di situ kan. Iya. Kelas 2 semester 1 masih bertahan di situ. Masih. Setelah semester 2 di kelas 2 itu kan sudah pindah. Iya. Pindahnya di mana Mas? Di keluarga semua. Oh, Tinggal di kembali keluarga. tinggal di keluarga. Apa yang membuat ambil keputusan itu? Saya seperti itu harus Ya. pindah lagi nih. Apa suasana di kos itu tidak nyaman atau karena tidurnya di tikar? Oke, saya menjawab ya. Saya menjawab ya, Kakak. Pertamanya itu karena meningkat mau ujian. Ujian kayak ujian bimbingan. Terus memang sih sesempitnya itu kan tinggalnya itu kan Ya, kayak apa ya? Kayak hidup merantau sendirian. ya. Kan memang merantau toh? Iya, maksudnya kan orang tua kan nggak ada, apalagi kan tinggal di kos kayak tidak selaku yang kita bayangkan. Saya bayang, iya asli. Saya bayang ya, asli. Jalan Aslinya Jesse ini dari mana aslinya? Asli kampungnya? Sebenarnya asli ya? Dari Terang. Oh, dari Terang ya? Oh gitu, berarti Terang di Boleng lah, Kecamatan Boleng. Ya, dari situ kami merasa sedih. Merasa sedihnya bagaimana ya? Karena tinggal di kos kayak buntut kah. Bayarannya 35.000 Per bulan? per bulan. Itu Terus satu orang ya? air tidak ada. Air tidak ada, Terus tempat lampu. tidurnya juga tidak kurang bagus. Lampu apa namanya ya? Lampu kayak listrik itu kan minta sambung dari tetangga. Oh, itu kos itu tidak punya meteran sendiri berarti? Tidak ada. Tapi berani sekali ya? Berani kah karena namanya perjuangan untuk selesaikan sekolah ini Oh, kan. gitu ya? Akhirnya kan
saya merasa begini sudah Tuhan, kenapa ini saya punya, maksudnya kan masih SMA kelas 2. Terus saya ada banyak keluarga tapi saya maunya tinggal di kos. Gitu. Akhirnya saya lapor di saya punya orang tua, lapor tentang Bapak, saya lebih baik tinggal di keluarga. Oh gitu. Jadi itu keputusan terakhir ya? Iya, Diskusinya bersama apalagi orang tua ya? Apalagi kan saya mau praktek Bapak. Praktek, masa saya tinggal di situ terus? Makan saya susah. Gitu kan. Terus saya jalan dari Padang Cawangdereng ke SMIP. Saya pernah jalan kaki, naik bemo. Kos itu di Cawangdereng? Jalan kaki pergi sekolah Iya, ya? kadang teman-teman. Ya maksudnya kan Namanya juga jalannya perjuangan. ramai ya, ramai jalan. Jalannya ramai juga. Akhirnya sampai di situ saya berpikir sudah itu kan, saya punya banyak keluarga nih. Saya lebih baik tinggal di keluarga sudah. Itu. Akhirnya kelas 2 semester terakhir sudah. Nah, saya pindah di Lancang. Dari Lancang. Semester 2 ya, kelas 2. Semester 2. Itu bersama keluarga kan? Sama keluarga. Akhirnya saya pindah di situ. Akhirnya saya merasa sudah, maksudnya senang lah. Ada rasa senang karena Makan sudah stabil. makan stabil, minum air enak, mandi air Listrik juga banget, tidak perlu Karena- dipikirkan lagi. tidak perlu dipikirkan lagi. Tinggal di situ, akhirnya lumayan sih lah tinggal di situ kan keluarga, tinggal di situ sampai ya mau tidak mau kan lebih baik tinggal di keluarga supaya menyelesaikan sekolah gitu kan, daripada begini kami menyiapkan orang tua di belakang kan. Iya, perjuangan orang tua ya. Kan? Itu akhirnya saya maksudnya berusaha apalagi kan mau selesai kan, maksudnya lagi 1 tahun Lagi kan, 1 tahun. akhirnya pas bulan berapa ya, mau menuju praktek kan, praktek dari sekolah. Itu bulan berapa itu? Semester berapa? Kalau tidak salah itu bulan 7 apa? Semester 3 berapa? bulan. Semester berapa pas prakteknya? Semester terakhir sudah kamu, maksudnya Kelas 3? kelas 2 Kelas 2? mau semester terakhir mulai kelas 3. Oh, kelas 3 Iya, kalau tidak salah. praktek ya. Heeh. Ngomong-ngomong sebelum bicara praktek itu, jurusannya apa Jesse? Jurusan perhotelan. Hotelan, keren juga jurusan ini. Apalagi Makasih. Labuan Bajo ini. Iya. Tuh. Labuan Bajo ini kan tempat pariwisata. Bahkan bukan hanya nasional saja sekarang. Iya. Labuan Bajo ini kan sudah kategori yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat, toh. Iya banget. Apalagi Labuan Bajo ini kan nilai jualnya hewan komodo itu. Iya. Ya kalau menurut saya sih bagus juga karena saya kan ambil jurusan perhotelan. Saya Itu- bisa Itu jurusan ambil perhotelan itu pilihan jurusan itu pada saat kelas berapa itu? pas Apa saya memang masuk, dari awal ya kelas 1? pas saya masuk. Pas masuk langsung memilih jurusan ya. Iya. Jurusan. Saya ambil jurusan hotel. Hotel. Iya. Terus prakteknya di hotel mana Mas? Saya praktek di Makassar Jauh selama juga 3 ya? bulan. Iya. Bukan saya memilih. Apa ya? Bukan saya memilih juga kan karena apa ya? Karena apa? Maksudnya kak, intinya kalau kita memilih praktek itu kan, intinya kalau kita memilih praktek, kita bekerja dengan baik. Ya. supaya hasilnya juga kan baik di sekolah. Gitu. Apa yang membuat Jesse memilih lokasi praktek ya di luar kota Labuan Bajo ini? Begini ya, saya kan baru mengawali inspirasi kehidupan di luar, maksudnya di luar kota gitu. Oh, mencari inspirasi baru Gitu kan. Kenapa tidak pilih di Bali? Kan Bali itu kan Saya sempat di Bali karena sempat di Bali. Karena ketua programnya si Pak Agus, kalau tidak salah Pak Agus, maksudnya kalau tidak salah itu berapa orang, maksudnya sudah pas lah, Ya. sudah pas, maksudnya di bagian Bali. Kuotanya ke Bali itu sudah pas ya. Yang Tinggal yang praktek kan, tinggal sisa yang di Makassar. Makanya pilihnya di Makassar. Iya. Oh. Itu saya milih di Makassar. Kalau tidak salah di Jogja juga lebih bagus pemandangannya. Saya kurang tahu sih, soalnya kan yang mungkin karena yang dari SMIP itu kan kemarin itu yang bisa praktek itu Mataram, Oh, Mataram juga masuk. Bali, Makassar.
Itu sih, sama Mataram, Labuan, Bali, Ende, Makassar, Ende, Bejawa. sama Bajawa. 5 lokasi itu yang ditentukan oleh sekolah berarti Ya ya? kemungkinan saya udah info, kadar info. Oh, Kalau Jogja itu saya kurang dengar. kurang tahu juga ya. Iya, kurang tahu. Berarti milihlah di Makassar itu ya. Ada tidak cerita-cerita menarik pada saat Praktek. praktek itu? Oke, saya yang cerita ya. Saya sudah 2 bulan. 2 bulan di 2 bulan Makassar. praktek. Di Makassar ya. Saya salah apa ya? Saya salah di bagian. Oh, sempat ada kesalahan. Iya, Tuhan, sampai saya mau nangis. Karena Itu Inggris. Salahnya kenapa itu? Saya sudah 2 bulan praktek di hotel Fave Hotel Makassar. Oh, Cafe di Hotel. hotel ya. Di bintang 5. Akhirnya saya sudah 2 bulan gara-gara saat telat apa ya? Saat telat isi formulir, kalau tidak salah. Formulir data-data, maksudnya data-data training itu kan. Data-data training toh. Akhirnya pas pagi sebenarnya kan sorenya saya sudah selesaikan isi data-datanya. Sorenya sebenarnya, maksudnya kan sorenya tadinya saya sudah isi formulirnya. Formulir sebagai training. Nah, pas profesornya bilang, "Kamu sudah selesai nggak ini?" Terus saya bilang, "Sudah, Pak." "Sudah apa belum?" Saya tidak tahu, saya tidak ingat lagi toh. Nah, saya periksa lagi. Ternyata Belum. makanya dimarahin sama profesor. Dimarahin sama profesor, sama order taker, sampai saya nangis. Apa yang membuat Jesse merasa sadis sekali kalimat atau Ya. tindakan? Kenapa saya menangis? Karena di luar, saya kan belum merasakan hidup di kota kan. Oh, Maksudnya pernah berarti sih, pertama kali merantau di luar daerah ya? pernah sih dari kecil juga. Oh, pernah. Dari kecil di Kupang. Hmm. Akhirnya kan saya merasa, Tuhan, saya kan sudah 2 bulan di sini, saya sendirian, terus dimarah-marahin sama orang-orang yang masih baru kenal, apalagi kan ini kan praktik dari sekolah. Terus sampai saya merasa bagaimana ya, kehilangan maksudnya Kak, kehilangan kesadaran maksudnya, apalagi hidup di maksudnya perantauan gitu kan. Akhirnya saya lebih berdoa kepada Tuhan toh. Iya. Maksudnya lebih menenangkan hati saya gitu. Akhirnya saya tidak tahu pas saya sudah dengar maksudnya dari nasihat dari supervisor sama order taker, langsung saya dipanggil sama manajer. Sama manajer. Manajernya langsung saya ditanya, terus dipanggil langsung ditanya, "Kamu sudah mengisirkan formulir trainingnya ya? Soalnya nanti kan kamu sudah 2 bulan, mau masuk 3 bulan. Nah, soalnya nanti saya masuk data-data kamu di laptop dan di hotel ini sebagai nama anggota training dari sekolah SMK Negeri Jalur Maju. Kenapa kamu telat?" Akhirnya saya kebabalan di situ. Maksudnya kebabalan, mungkin saya salah, terlambat, gitu, lupa, gitu kan. Akhirnya saya dimarahin, "Mau nggak kamu saya masukin?" Mau. Iya. Mau nggak? Jadi di situ ada ketakutan nilai Iya. juga kan? Iya. Kan nilai besar juga itu praktek di sekolah pas itu kan? Mau nggak kamu saya Makanya itu yang dibayangkan makanya pas itu. Wah, takutnya nilai anjlok lah kira-kira begitu. Ternyata itu cuma ancaman untuk maksudnya untuk motivasi kita sebagai lebih kreatif lagi, lebih cerdas lagi gitu kan. Soalnya kan Ancaman. selama 2 bulan sebagai di bagian housekeeping. Selama 2 bulan, terus satu bulannya itu di bagian order taker sama bahkan ada laundry dalam juga kan. Itu. Pas ditanya-tanya manajernya, langsung saya jawab. Saya hanya jawab yang saya mampu saya sih. Iya. Terus saya hanya bilang saya minta maaf gitu kan. Memang saya salah, saya ngaku salah gitu. Iya. Saya mohon maksudnya jangan sampai saya tidak terdaftar di hotel ini, maksudnya training prakteknya dari sekolahnya saya. Tolong gitu kan gitu. Akhirnya si manajernya langsung catat saya punya omongan kan gitu. Kalau kamu memang serius, maksudnya serius untuk maksudnya dalam praktek ini, kamu harus
lebih giat lagi untuk dan teliti lagi, maksudnya apapun itulah gitu harus diteliti lagi. Gitu kan. Akhirnya saya berpikir, ya Pak, baik, saya akan lebih siap dan lebih serius lagi lebih nanti. serius lagi. Akhirnya dari situ dia kasih motivasi lagi, lebih motivasi lagi lah gitu. Akhirnya nama saya sudah terdaftar. Sampai saya keluar dari ruangan manajer, langsung saya nangisin saya. Terharu terus saya bayang, saya bayang kalau saya tidak masuk. Apa kata-kata dari saya punya saudara saya, keluarga saya, orang tua saya, dan guru saya. Saya bayangkan nanti kalau misalnya saya tidak terdaftar. Bisa-bisa nilainya rusak. Iya itu kan. Mau bilang apa? Sudah menjalani 2 bulan sampai begitu. Mau tambah 1 bulan sudah begitu. Iya. Itu akhirnya saya berterima kasih Tuhan. Selesai juga. Selesai juga. Nilainya pas itu berapa dikasih sama pihak hotel? Kalau nilainya sih bukan kasih nilai ya, langsung dikasih apakah? Poin memang. Kami punya tidak langsung kasih nilainya. Poinnya berapa Pas? Kalau memang dari hotel, kalau misalnya dari pihak hotel kan langsung kasih nilainya, pasti ada tulisan di belakang sertifikat. Iya. Kalau kami punya enggak, tulisan sertifikatnya saja selama training 3 bulan. Nah, kalau misal poin itu dia berarti semacam piagam ya? Iya. Piagam ya? Dikasih sama pihak hotel ya selesai selama 3 bulan. Praktik itu. Terus akhirnya saya dikasih, terus saya langsung dikasih poin. Kamu hebat gitu. Kamu sendiri dibilang begitu? Iya, dia bilang sampai saya. Berapa orang praktik? Saya kan di bagian situ perempuan sendiri, laki-laki sendiri juga. Terus dia bilang 2 orang. Ya. Dari Labuan. Dari Labuan. Kan di bagian lain juga ada juga kan. Di bagian restoran, ada yang kayak bagian boga juga. Jurusan boga. Akhirnya langsung pas hari terima sertifikatnya itu saya bingung, maksudnya ada rasa apa juga lain-lainan gitu. Bagaimana sekali nanti sertifikatnya seperti apa? Sampai ada rasa takut pas itu ya. Akhirnya panggil nama saya, langsung dia ulurkan tangan, langsung dia bilang bersalaman, ucapkan bilang congratulations ya. Iya, selamat ya, kamu hebat banget. Saya merasa bersyukur karena kamu orangnya kamu kok keras. Tapi kalau dididik kamu nurut juga. Gitu. Saya langsung nangis di situ. Saya bilang terima kasih Bapak manajer. Siapa namanya? Saya lupa lagi namanya. Berarti kalau dihitung berapa kali nangis di Makassar? Mungkin saya 4 kali nangis. Ya karena hidup sendiri perempuan kan. Bayangkan masih umur, kalau tidak salah umur 16 tahun, 17 lah. Sampai saya rasa Tuhan tidak sia-sia saya punya pengorbanan praktek. Untuk membanggakan, maksudnya untuk membanggakan saya punya kesuksesan sendiri juga kan. Termasuk menjaga nama baik sekolah juga dan kepada orang tua juga. Begitu. Berarti selesai 3 bulan langsung balik ke sekolah. Jadi langsung sekolah maksudnya balik ke kampung dulu, maksudnya minta maksudnya karena kita pulang dari kota besar ke kampung dulu, bersalaman sama orang tua. Saya sudah pulang, saya sudah selesai prakteknya gitu. Akhirnya ya Bapak sama orang tua senang juga kan, sudah selesai dapat sertifikat Bapak. Akhirnya Bapak saya senang. Akhirnya kembali sekolah lagi, langsung kumpul semua maksudnya bukan sertifikatnya, hasil trainingnya, buku training, langsung diserahkan semua. Udah merasakan maksudnya aman, bahagia. Sudah tidak perlu dipikirkan tinggal lagi. Menjalani pas ujian sudah. Oke, pemirsa podcast Obrol Ringan, jadi menarik sekali ya ini perbincangan. Makanya saya bangga lulusan dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo, bangga banget. Bangga sekali. Memiliki maksudnya dapat sekolah, bisa bekerja dengan kita punya maksudnya kan itu kan sekolah pariwisata. Iya, kan? betul. Bangga untuk bisa kita menunjukkan sesuatu yang kita miliki dari zaman sekolah. Intinya ada keunggulan lah. Iya.
yang ada dalam dirinya Jessie Intinya sendiri. bangga Ya. banget. Pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini masih bertahan di podcast Obrol Ringan di Media Flores Kreatif TV. Jadi kisah ini menarik juga ya pada perjalanan yang diceritakan oleh Jessie sendiri pada masa-masa sekolah. Jadi mungkin kita ngopi-ngopi saja dulu sebentar. Ya. Mari kita ngopi.